Maka hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa selama pandemi ini tujuan kita beriktikaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan ibadah sunnah yang harus kita hidupkan di bulan suci Ramadan yang nomor 9 adalah menghatamkan Al-Quran. Khatam artinya membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Hal ini dilakukan di bulan suci Ramadan memiliki hikmah tersendiri. Apalagi Al-Quran adalah rujukan utama kita sebagai umat Islam dari berbagai hukum-hukum kehidupan kita. Perjalanan hidup kita haruslah bersandarkan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah yang haruslah kita baca setiap hari sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Oleh karena itulah di bulan suci Ramadan, apalagi bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oleh karena itu perbanyaklah menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Jibril kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Sesungguhnya malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran sampai khatam, ya. Kullu amin marratan, setiap tahun sekali pada bulan suci Ramadan. Fa'aradu alaihi marrataini, kemudian malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sampai menghatamkan selama 2 kali, ya, fil am, dalam 1 tahun, alladhi qubidha fihi, pada tahun Nabi wafat. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini bahwa baginda Rasulullah setiap di bulan suci Ramadan akan didatangi malaikat Jibril alaihissalam untuk mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sampai khatamnya Al-Quran tersebut. Sehingga ini menghatamkan Al-Quran itu bagian daripada kesunnahan. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala karya Syekh Al-Imam Al-Zahabi dinyatakan bahwa banyak ulama-ulama tabi'ut tabi'in yang melakukan khatmil Quran, yang melaksanakan khataman Quran di bulan suci Ramadan. Salah satunya ulama tabi'in yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Beliau menghatamkan Al-Quran selama 2 hari 2 malam. Kana Al-Aswadu yakhtimul Quran. Sesungguhnya Al-Aswad, Al-Imam Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran fi Ramadana, di bulan suci Ramadan, fi kulli lailataini, setiap 2 malam sekali. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ulama madhab dan pendiri madhab Syafi'i, kana Syafi'i yakhtimul Quran. Sesungguhnya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, sittina khatmatan, sampai 60 kali khatam. Luar biasa. Ulama-ulama terdahulu ketika bulan suci Ramadan, zikirnya mereka dengan baca Quran. Bacaan mereka di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran, dan temannya di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Maka sungguh benar apabila kita sering membaca Al-Quran hingga menghatamkan terus-menerus, akan membersihkan hati kita, akan mensucikan batiniah kita, sehingga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hak prerogatif untuk Al-Quran mendatangi kita di hari akhirat, ya, untuk memberikan syafaat bagi yang sering membacanya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang terakhir
yang harus kita hidupkan di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Muqtadin karya Syekh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, dinyatakan bahwa kita harus beristiqomah dalam beribadah dan melanjutkan amalan-amalan ibadah bulan suci Ramadan ke bulan-bulan yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada satu perbuatan yang harus kita pertahankan, yaitu qul amantu billahi fastaqim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Dalam hadis ini dinyatakan bahwa selain kita beriman kepada Allah, iman kita harus istiqomah. Artinya, apabila kita menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, beristiqomahlah dengan ibadah tersebut. Contohnya ketika di bulan suci Ramadan kita sering berpuasa, maka setelah bulan suci Ramadan kita lanjutkan dengan puasa-puasa yang lainnya. Di bulan suci Ramadan kita sering membaca Al-Quran. Setelah bulan suci Ramadan kita sering juga membaca Al-Quran. Inilah yang disebut qul amantu billah fastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomah dengan keimananku. Maka Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitabnya Fawaidul Fawaid dinyatakan bahwa min thawabil hasanati al-hasanatu ba'duha. Di antara balasan bagi amal kebaikan adalah amalan kebaikan setelahnya. Wa min uqubati sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Dan balasan bagi orang yang melaksanakan keburukan, maka dia akan diberi keburukan yang lainnya. Kemudian Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dinyatakan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Demikian pula sebaliknya, jika seorang melakukan suatu keburukan diikuti dengan keburukan-keburukan yang lainnya, maka hal itu merupakan tanda tertolak amalan yang pertama. Hal inilah yang harus kita lakukan. Bulan suci Ramadan, kita lanjutkan amalan-amalan di luar bulan suci Ramadan. Salat kita, ibadah kita, puasa kita, ngaji kita, sedekah kita, zikir kita, sholawat kita lanjutkan. Apabila kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang, itu tandanya amaliyah Ramadan kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri Ramadan yang mabrur, Ramadan yang makbul, Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memiliki 5 konsep. Yang pertama, setelah bulan Ramadan dia harus salimul aqidah. Apa salimul aqidah? Kedekatannya Allah semakin membaik. Sebelum bulan Ramadan kita mungkin jauh dari Allah. Pas ketika kita Ramadan kita dekat dengan Allah. Setelah bulan Ramadan kita tambah dekat dengan Allah. Yang kedua, salimul ibadah. Apa salimul ibadah? Kualitas ibadah kita semakin meningkat. Sebelum bulan Ramadan kualitas ibadah kita sedikit. Pas di bulan Ramadan kualitas ibadah kita meningkat. Setelah bulan Ramadan lebih ditingkatkan kembali. Yang ketiga, salimul akhlak. Akhlak kita semakin baik. Setelah bulan Ramadan akhlak kita menjadi baik, memiliki adab, memiliki karakter yang baik, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yang keempat, salimul nafs. Nafsunya terkontrol, tidak pernah mengikuti hawa nafsunya yang berlebih-lebihan, selalu bisa mengontrol nafsunya untuk kebaikan-kebaikan. Dan yang kelima, salimul fikri, berpengetahuan luas dan bijaksana dalam menanggapi sesuatu dan juga menanggapi permasalahan-permasalahan yang akan dia hadapi. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 amalan ibadah sunnah yang harus kita hadirkan di bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan naungan rahmat dari Allah dan mendapatkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya
mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan, sehingga setelah bulan Ramadan kita menjadi manusia yang luar biasa, manusia yang penuh dengan kebijaksanaan, dan manusia yang penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim wal afwa minkum wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.